Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Tabarukan fi du'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah masih memberikan kita semua waktu untuk menghirup udara yang segar, untuk bisa menjalankan ibadah dengan tenang, untuk bisa apalagi teman-teman, banyak ya, untuk bisa menikmati yang ada di dunia ini, masih bisa menjalankan sholat, menjalankan thalabul ilmi, menjalankan puasa yang insya Allah sebentar lagi kita mau menghadapi bulan suci yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua nanti bisa memasuki bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita pun sungguh amat harus memperlihatkan syukurnya kepada Allah, teman-teman. Jadi gimana ya, banyak orang yang menyepelekan hal itu karena merasa dia itu akan panjang umur. Kalau misalnya kita muhasabah ya, menelaah, banyak orang-orang sekeliling kita yang dijemput sama Allah dalam keadaan masih muda, dalam keadaan yang kita tidak duga-duga, karena memang mati, meninggal menghadap Allah itu semysterius itu gitu. Jadi tidak ada yang tahu, makanya jangan kita menyepelekan seperti kayak ya udah deh, nanti tahun depan juga kita masih mengikuti bulan Ramadan, masih bisa sholat tarawih, masih bisa tadarus, masih bisa ini. Gak apa deh, puasa kita misalnya nggak full bulan ini, toh nanti tahun depan juga kita masih bisa mengikuti bulan Ramadan. Itu semoga kita terhindar dari kepedean, rasa kepedean itu gitu. Bukan berarti kita nggak boleh pede panjang umur, justru kita ketika melakukan ibadah kepada Allah harus mengingat seakan-akan akan mati esok gitu. Alhamdulillah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur akan atas semua nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat iman beserta Islam dan panjang umur. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada tidak lupa keluarganya, sahabatnya, tabi'in juga kita selaku umatnya yang insya Allah nanti mendapatkan yaumul syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para jajaran admin dan para teman-teman sekalian, yang saya muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita di online ini menjadikan wasilah silaturahmi dan bisa nyambung gitu ya, nanti sampai di akhirat bisa menjadi saksi bahwa kita itu pernah menjalin silaturahmi meskipun lewat online gitu ya. Jadi ada hal kebaikan yang bisa kita ambil gitu ketika kita mengenal seseorang. Banyak kan teman-teman, kita mengenal seorang itu jejaknya itu yang tersimpan dalam hati kita, ada keburukannya, ada kebaikannya, bahkan mungkin banyak yang kita ingat itu keburukannya, bukan begitu? Jadi kadang 1000 kebaikan kalah dengan satu kesalahan atau satu kecacatan, bukan cacat tapi kayak lebih ke kecewaan gitu. Jadi kebaikannya itu tertutup oleh
kekecewaan yang kita rasakan. Nah, semoga ketika kita bertemu dengan siapapun itu, yang kita mesti ingat itu hal baiknya aja. Jadi kalau ada kurangnya, kalau ada yang kurang pas di kita, itu bukan berarti mereka itu salah atau mereka itu kurang baik, tapi ya tidak selaras saja dengan kita gitu. Semoga Al-Fakhiroh tadi belum perkenalan ya. Saya Siti Zalfatul Hasanah, mencoba menjalin silaturahmi dengan teman-teman sekalian. Semoga kita bisa menjadi teman dunia wal akhirah, alias almar'u ma'aman ahabba, kan ya, seorang akan dibersamakan dengan orang yang dicintainya. Kalau misalnya kita sering bersama dengan orang-orang yang taat beragama, kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya insya Allah nanti kita dibersamakan lagi dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dengan azim jabal. Beda lagi kalau misalnya kita sering bergabung atau berkumpul menjadi orang-orang yang sering ngomongin orang, munafik, nauzubillah, nanti takutnya kita dibersamakan dengan Fir'aun gitu kan, nauzubillah ya teman-teman. Tadi nama saya Siti Zalfatul Hasanah, teman-teman bisa memanggil saya nggak apa-apa ya, nggak usah kayak memanggil ustazah seperti itu, kayak karena memang gimana ya, gini teman-teman, predikat menjadi ustazah itu sebetulnya amat berat ya. Makanya nggak apa panggil saya Teteh atau nama aja Teh Zalfa, Kak Zalfa gitu. Saya dari Jabar. Nah betul, Kak Zalfa aja, itu lebih nyaman. Karena ya gimana ya, meskipun memang saya seorang guru gitu ya, tapi takutnya konteks ustazah di sini benar-benar ya bagaimana, takut masih jauh dari itu, masih jauh dari predikat ustazah itu. Karena kalau kata guru saya, ustazah itu yang orang yang benar-benar dekat sama Allah gitu, yang memang benar-benar sudah menjauhi apapun yang dilarangnya atau bagaimana. Ya semoga saja nanti suatu saat nanti saya menjadi ustazah sendiri untuk ustazah bagi anak-anak saya nanti di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan ya. Di perkenalan sudah, semoga teman-teman sekalian bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikannya, dalam menjalankan hari-harinya menuntut ilmu, mau dimanapun, kapanpun itu, mau via online, offline. Tapi kalau saya itu terbiasa offline ya, offline karena saya belajar juga, belajar mengajar. Jadi kalau mengajar itu bukan hanya yang belajarnya itu bukan orang yang mendengarkan, tapi ketika saya mengucapkan atau berkata apapun itu dianggap belajar juga kan. Belajar mengaji diri. Jadi semakin kita banyak bicara, semakin kita harus banyak mengaji diri gitu. Bukan hanya karena kita itu harus terus-terusan saja mengasih tahu orang atau kayak menceramahi misalnya, nauzubillah, bukan menceramahi tapi lebih kayak sharing, mengingatkan. Itu lebih-lebihnya mesti kita yang bicaranya aja gitu, yang semakin harus bertampar dengan pembicaraan, jangan seperti ini, harus seperti ini, baiknya seperti itu, baiknya seperti itu gitu. Makanya saya di sini hitung-hitung sambil belajar dan mengaji diri juga ya teman-teman. Doakan semoga saya bisa istiqomah dalam apapun itu. Tuh, nama Zalfa tadi status masih sendiri ya teman-teman. Makanya alhamdulillah saya masih bisa banyak meluangkan waktu untuk kalau istilahnya itu, yaitu seperti ini. Sudah, kita kembali lagi ke materinya. Kemarin saya mengambil materi judulnya
menata hati. Kalau misalnya kita mendengar kata menata itu berarti membereskan ya, membenahi. Kita sering kan teman-teman menata ruangan supaya rapi, menata kamar, menata ruang tamu supaya rapi. Supaya apa? Karena ingin terlihat enak aja dipandang gitu sama orang lain lah, maupun sama kita sendiri. Gitu. Ya itu, kalau misalnya kita sering atau melakukan penataan dalam zohir saja, di rumah saja kita harus rapi, baju aja misalnya kayak pakaian aja kita harus kelihatan perfect gitu. Jangankan misalnya kita keluar rumah, kita mau selfie aja, atau misalnya ini nih, saya berhadapan dengan teman-teman sekalian ini, ya saya harus merapikan hijab saya kan, hijab saya harus rapi, nggak bengkok misalnya atau gimana. Nah itu kita sering melakukan penataan yang zohir itu dengan sempurna gitu, menata apa gitu dalam segi pakaian apapun itu, berarti yang zohir saja kita usahakan harus rapi ya, harus ditata dengan sempurna, apalagi hati gitu. Hati, bagaimana sih kita harus menata hati itu dengan baik? Di sini kayak tadi barusan saya menyimpulkan atau merumuskan versi saya, POV dari saya. Menata hati itu ada 4 cara teman-teman. Yang pertama, yakni duduk dengan orang soleh atau solehah. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita bisa duduk dengan orang yang soleh ataupun solehah? Banyak caranya. Contohnya ya seperti ini, kita husnuzon kalau misalnya kita mengikuti kajian online seperti ini atau apapun apa, itu kita husnuzon orang yang mendengarkan, orang yang mengikutinya itu orang-orang soleh gitu. Amin ya Allah alamin. Meskipun kita tidak mengakui bahwa kita ini soleh kok, karena kita ikut kajian, nggak gitu juga. Tapi ya, tidak banyak orang yang tergerakkan hatinya sama Allah. Tidak semua orang yang digerakkan hati pikirannya untuk mengikuti hal yang seperti ini gitu. Jadi bukan berarti kita itu merasa harus lebih baik daripada orang lain. Kita mesti bersyukur kalau hati kita itu masih dihidupkan sama Allah, masih digerakkan sama Allah untuk ngecager hati lagi, ngecager iman kita, terus-terusan kayak mengaji lagi, mendengarkan ilmu-ilmunya lagi, pepatah petuah agama lagi, yaitu karena banyak ya teman-teman, bukan orang-orang, tapi kadang kita pun merasa kalau kita itu lagi malas mendengarkan ceramah misalnya, kalau kita itu lagi malas mengaji, lagi malas menuntut ilmu. Nah berarti tandanya kalau misalnya kita lagi malas, itu tanda dari Allah bahwa Allah itu tidak mau menemui kita gitu. Allah itu lagi bete misalnya sama kita gitu, karena kita tidak digerakkan hatinya. Makanya segeralah kalau misalnya kita lagi malas, lagi merasa kayak kayaknya nanti aja deh menuntut ilmunya, nanti aja deh mengajinya, itu harus segera diperbarui gitu, harus segera dipaksakan untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya kita sering lakukan. Yang asalnya sering mengaji, ayo segerakan mengaji lagi. Yang asalnya untuk ilmu atau belajar gitu, atau ke pengajian atau ikutan kajian online, yang asalnya seperti itu tiba-tiba malas, itu mesti dipaksakan lagi. Karena apa? Karena takutnya itu Allah lagi bete misalnya, lagi nggak mau menemui kita gitu, lagi hati kita jadi nggak tergerakkan lagi. Itu harus kita lawan. Lawannya ya satu, melawan hawa nafsu tuh, karena kita tahu ya melawan hawa nafsu itu ialah melawan musuh yang paling besar. Jadi melawan musuh itu sebetulnya yang besar itu bukan melawan godaan syaitan, tapi musuh kita ya ada pada diri kita sendiri. Itu satu. Tadi menata hati itu satu bisa dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau soleha. Karena banyak ya pengingat kalau misalnya saya sering duduk misalnya dengan para masyayikh ya, ustazah, para guru-guru saya itu, para
teman-teman saya misalnya yang di pondok, entah dimanapun itu, saya merasa agak minder gitu. Bukan minder dari segi apanya, tapi kayak, Masya Allah, dia penataan bicaranya itu rapih banget ya gitu kan. Kelihatan banget dia mengajinya itu diamalkan gitu, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya teman-teman, beda sekali kalau misalnya orang yang mengamalkan ilmunya dengan orang yang tidak. Orang yang mengamalkan ilmunya itu kadang terlihat dari adab-adabnya gitu kan. Karena kan buah daripada akhlak itu datang dari ibadah. Jadi ibadahnya bagus, itu akan menghasilkan akhlak yang bagus. Misal dia sering sholat duha, atau dia sering sholat tahajud, dia sering mengikuti kajian online, tiba-tiba akhlaknya mengikuti dengan sendirinya. Jadi kayak, masa iya akhlaknya mau gini-gini aja, kan saya ini udah sering loh ikut ke pengajian, ikut kajian online misalnya. Nah itu akhlaknya itu sedikit-sedikit akan upgrade menjadi lebih baik gitu. Itu yang saya rasakan dan yang saya lihat gitu ya, ketika orang-orang mulai memperbaiki ibadahnya. Nah, akhlaknya pun nanti ya itu mengikuti. Itu orang yang misalnya gini, maaf ya, ada orang yang banyak lah mengatakan percuma dihijab kalau akhlaknya masih itu kurang baik. Justru yang saya ketahui ya, hijab sama akhlak itu kan berbeda. Tapi jika seseorang yang mencoba atau mempertahankan hijabnya dengan baik, menutup auratnya dengan rapi, itu yang saya rasakan itu akhlaknya itu akan mengikuti. Nah, jadi semakin banyak atau semakin ditinggikan rasa malunya, itu akhlaknya itu akan semakin, nah itu bukan berarti ujub atau merasa lebih baik, tapi itu yang saya rasakan memang seperti itu gitu. Itu ya. Jadi pengingat bahwa kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, hati kita akan tersadarkan, oh ini kayaknya masih banyak yang harus kita tata. Hati kita itu masih harus banyak pengingat-pengingatnya itu. Beda lagi kalau misalnya kita bergabungnya dengan orang-orang yang gimana-gimana, itu kayaknya nggak akan kepikiran seperti itu gitu. Karena otomatis kalau misalnya kita dekat-dekat orang yang soleh, maka langsung, wah nanti saya akan seperti itu, nanti insya Allah saya akan mengikuti seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Tuh sama halnya gini lah, saya punya murid nih kemarin tuh, tiba-tiba orang tua murid saya tuh bilang gini, Teh Zalfa gitu kan, anak saya itu katanya mau beli hijabnya gitu kan, hijabnya Persimar, pokoknya kalau gede pengen pakai hijab yang kayak Teh Zalfa katanya gitu kan. Tuh itu berarti dari situ udah kelihatan ya, kalau misalnya kita, maaf bukan mempredikati kalau saya ini orang baik, tapi seseorang kalau misalnya berkumpul atau sering bertemu dengan siapa aja gitu, orang-orang baik, orang-orang soleh, maka hati itu akan otomatis kayak mengikuti, sepertinya saya ini lebih baik seperti ini gitu. Itu ya, kayak tadi almarhum Ahmad Ahbab gitu. Itu satu, berduduk dengan orang-orang soleh. Dalam kitab itu ada keterangannya, man jalasa indal alimi sa'atain au akala ma'ahu umatain au sami'a minhu kalimatain au masya ma'ahu tuatain atau Allahu jannatain kulo jannatin muslidunya maratain. Siapa saja yang duduk bersama orang alim itu 2 jam, panjang sekali teman-teman itu artinya. Yang jelas dia akan diberikan nanti hadiah sama Allah di surga 2 ladang atau kayak 2 kebun ya, yang besarnya itu 2 lipat alam dunia. Itu saking mulianya orang-orang yang selalu bersamai, orang-orang yang selalu berkumpul dengan orang soleh. Itu kalau misalnya kita lihat dari segi kayak pahalanya, siapa sih orang yang gak akan tergiur gitu oleh pahala yang diberikan sama Allah. Cuman
tidak segampang yang kita dengarkan itu. Kadang teman-teman, kadang emang sesulit itu kalau misalnya jalan menuju ke surga itu. Satu, yang melawan hawa nafsu sendiri. Yang kedua, mata hati itu dengan cara memejamkan mata, karena menjaga kayak seperti ini. Contohnya, hati kita misalnya sering buruk sangka ya sama orang, atau kayak masih merasa punya rasa iri, punya rasa kayak tidak suka sama orang lain ketika orang bahagia misalnya, ketika orang lain bagaimana, kita mesti dikit-dikit kalau lihat postingan orang yang kita tahu misalnya kehidupannya kayak gimana, postingannya berjauh beda dengan apa yang dia perlihatkan ketika dunia nyatanya gitu, dikit-dikit kita berkomentar, wah nggak tahu aja orang-orang bisa aja postingannya sama kenyataannya itu beda, bla 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 gitu. Nah, itu termasuk orang yang masih kotor hatinya gitu, yang masih ya kurang baik lah ketika lihat orang berkomentar seperti itu dalam hati bla 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 gitu lah. Jadi cara mengantisipasinya, saya gini ya teman-teman, saya banyak akhir-akhir ini atau udah berapa tahun ya, jarang sekali membuka story orang sekeliling saya, karena saya merasa kalau takutnya nanti hati saya yang jelek gitu. Jadi mending saya tuh nggak kepo sama sekali karena terhadap kehidupan orang lain gitu teman-teman. Itu boleh ya. Jadi cara mengantisipasi agar hati kita tidak berburuk sangka kepada orang lain, ya itu sebetulnya tidak berlaku bagi orang yang sudah baik hatinya. Mau misalnya teman-teman yang sering buka story orang lain, karena story-nya tuh kayak baik-baik tentang dakwah seperti itu, ya itu monggo-monggo saja gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa nggak selaras nih sama orang-orang yang seperti ini, ya kita harus menjaga hati kita supaya tidak berburuk sangka kepada orang lain gitu. Jadi mending kayak menjarak, atau kayak ya nggak usah tahulah depannya kayak mana gitu, karena itu. Jadi itu memang sangat sulit sekali ya penataan hati itu, karena kan pintu hati itu ada dua, satu mata, dua telinga. Kalau misalnya kita gampang sekali mendengar berita dari orang lain, itu kalau misalnya kita sudah bisa memfilter itu, nggak akan masuk ke hati itu. Kayak misalnya ada orang yang ngomongin ini, nggak usah kita masukin gosipnya ke dalam hati, dan kita juga ikut-ikutan penasaran dalam gosipnya atau bagaimana. Ada yang menjelek-jelekan, melaporkan kepada kita, bla bla bla. Kita pun jadi ikut bagaimana. Kalau misalnya kita sudah bisa menahan itu kayak mentameng itu, ya itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Itu masih masuk ke dalam, jadi pintu telinga kita itu belum terbuka, alias masih di luarnya aja gitu. Kalau ada obrolan yang kurang baik, maka kita harus menjaga mata kita, telinga kita, perkataan atau penglihatan yang kurang baik yang bisa merusak hati kita gitu. Kayak tidak merasa iri atau tidak merasa kayak suuzon kepada orang lain gitu. Itulah ya. Yang ketiga, tadi ada dua ya. Yang pertama duduk dengan orang-orang soleh. Yang kedua, memejamkan mata, menutupkan pandangan, itu. Yang ketiga, menjauhi teman yang kurang baik atau yang kurang selaras dengan kita gitu. Nah, karena saya sering bahas kayaknya di kajian-kajian sebelumnya, meskipun ini teman-teman, meskipun kita sudah mempunyai pendirian yang sangat kuat, kita boleh-boleh aja berteman dengan siapapun itu. Tanda kutip itu, kalau misalnya memang kita ini sudah kuat dalam menjalani pertemanan yang berbeda dengan kita. Misalnya kita sering berteman atau berkumpul dengan orang-orang yang tidak sholat. Kalau misalnya kita merasa kalau kita bukan sombong ya, itu kalau sholat itu jangan dianggap hal yang spesial ya teman-teman, karena dalam agama itu sholat itu bare minimum, jadi kayak udah wajiban aja gitu. Nah itu, jadi jangan merasa kayak
sespesial itu loh sholat, makanya kita kayak merasa lebih baik. Ya enggak gitu juga, kita melakukan sholat di lingkungan orang yang tidak sholat itu bare minimum agama kita gitu. Kita mempertahankan itu karena emang itu tiangnya gitu. Jadi bukan harus merasa lebih baik ya itu. Kalau misalnya kita sudah bisa menegakkan pendirian kita bergaul dengan siapa aja, itu sah-sah aja mau berteman dengan siapapun. Tapi ya sangat jarang sekali orang-orang yang bisa berteguh pendirian. Kadang bahkan ini bukan berteguh pendirian, tapi malah kalian atau kita pun kayaknya kalau udah nggak nyaman, kalau udah nggak sefrekuensi, udah nggak selaras, mending di-cut off aja gak sih kayaknya. Jadi kebanyakan kayaknya memilih dengan teman-teman atau orang-orang yang sama dengan kita. Itu kebanyakan kayaknya. Kebanyakan seperti itu. Karena ada orang yang sanggup gitu ya berteman dengan yang beda dengan kita. Misalnya teman kita itu sering keluyuran malam misalnya, atau kayak mainnya itu kayak gaulnya itu sama lawan jenis gitu, kayak gini. Nah kita kalau misalnya tidak nyaman seperti itu ya kita kadang sering menjauhi pelan-pelan gitu kan, kadang kalau misalnya beda dengan kita gitu. Jadi nanti juga saya pernah dengar ada ulama yang bukan menciptakan, kayak menciptakan kita tentang mencari teman yang soleh. Caranya itu benar sekali. Berarti saking pentingnya nanti di akhirat itu, kalau kita itu harus bersamai dengan orang-orang yang benar-benar yang bisa membawa kita, nah nanti syariatnya tuh pintu ke surga, pintu mencapai ridho Allah itu dilihat juga dari pertemanan kita gitu. Oh misalnya saya punya teman yang misalnya ada yang taatnya bagaimana, yang kelihatannya sering sholat, atau yang kelihatannya memang sering meninggalkan sholat. Nah saya niatkan saja ketika saya tidak berani langsung menegur harus dia sholat, saya niatkan dalam hati semoga kenalnya saya nanti suatu saat nanti bisa mengingatkan dia gitu akan pentingnya nanti memiliki teman yang bukan mencontohkan tapi lebih memperlihatkan bahwa sholat itu emang sepenting itu dalam perjalanan dimanapun atau kapanpun. Karena ada orang yang memang tidak seleluasa itu gini teman-teman, harus menyuruh orang langsung tiba-tiba sholat gitu. Sholat gak? Kalau enggak ditembak misalnya atau gimana. Itu memang tidak seluasa itu kadang menyuruh orang sholat seperti itu. Meskipun kita tahu dalam keterangan orang yang meninggalkan sholat itu sama halnya najisnya itu sejajar dengan itu ya, celeng gitu kan, kayak babi gitu kan, ke anjing yang bener-bener sangat najisnya gitu. Makanya ya wes, kalau misalnya kita meninggalkan teman-teman kita yang tidak sama, yang sering meninggalkan sholat, itu nggak apa-apa, karena ya emang kalau tidak sepengaruh itu dalam agama kita, dalam hati kita, malah kita kayak sering jengkel kalau misalnya dalam mengingatkan kita kayak udah susah aja gitu mengingatkannya, nggak mempan kalau kita mengingatkan atau apapun itu boleh saja meng-cut off gitu. Karena demi menata hati kita korbankanlah itu. Nanti Allah akan menghadirkan teman-teman yang lebih baik, atau teman-teman baru, orang-orang sekeliling baru gitu. Itu demi menata hati kita ya. Yang terakhir, berzikir. Jadi cara menata hati ini selalu mengingat Allah dimanapun kapanpun. Nah bisa tuh di double plusnya membaca sholawat gitu. Jadi harus tetap mengingat Kanjeng Rasul gitu. Karena kalau misalnya kita membaca sholawat itu otomatis mengingat Kanjeng Rasul sekaligus langsung itu bukti Allah itu udah tahu kalau kita membaca sholawat itu jadi udah nyambung. Bedanya gini, kalau zikir itu
hanya kepada Allah kan, hanya kepada Allah, pikir, ingat kepada Allah. Kalau kita membaca sholawat, itu otomatis langsung kedua pada kanjeng Rasul nyampe dan kepada Allah, karena Allah pun tahu ketika ada hambanya atau umat kanjeng Rasul yang membaca sholawat itu otomatis sama mencintai Allah gitu. Karena kan itu kanjeng Rasul itu kan kasih Allah ya. Jadi ya itu samanya gini lah. Kita punya kekasih nih, misalnya kayak punya pasangan atau gitu, kita pasti mencintai adiknya juga, mencintai keluarganya, mencintai kakaknya. Nah itu, jadi ketika kita membaca sholawat kepada kanjeng Rasul, itu otomatis nanti dinilai sama Allah itu, ya dia juga hamba yang baik karena mengingat kekasihku. Nah itu. Nah, itu cara menata hati bisa dengan pacara. Yang pertama tadi apa? Duduk dengan orang yang solehah. Yang kedua apa tadi? Memejamkan mata, menundukkan pandangan, menutup mata hati dari atau memfilter dari godaan-godaan apa sifat-sifat buruk yang seharusnya nggak ada. Jadi kita belajar mesti kayak itu pokoknya dikit-dikit istighfar, dikit-dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, supaya apa? Supaya nanti netral lagi gitu perasaannya, nggak kayak mengingat keburukan terus yang diingat, keburukan orang lain kayak diingat terus sampai ada orang yang setahun 2 tahun itu kadang nggak lupa kan karena kesalahan orang itu. Nah itu berarti hatinya itu memang benar-benar yang memang belum ikhlas dalam menerima qada dan qadar Allah gitu kan. Memang ya teman-teman tidak semudah ya apa yang diucapkan, cuman kalau misalnya kita sudah merasa tenang, itu tidak akan bekas tuh kayak yang kejadian-kejadian orang menyakiti kita atau apa itu nggak akan menjadi penghalang kita untuk melangkah apapun itu. Jadi ya nggak usah diingat-ingat apapun, meskipun ingat tapi kayak terima kasih gitu kan telah memberikan pelajaran yang sangat banyak. Saya kuat kok gara-gara itu gitu, gara-gara orang yang menyakiti saya gitu. Gimana kalau misalnya kita nggak pernah disakiti, nggak akan ada tuh motivasi kalau kita itu harus berubah menjadi lebih baik. Nggak akan ada motivasi kalau kita itu harus upgrade diri menjadi apa, bagaimana gitu kan. Makanya kita harus banyak berterima kasih kepada pelajaran-pelajaran yang awalnya mungkin menyakitkan, yang awalnya kita kira itu kayaknya manusia itu paling jahat deh menyakiti saya. Gimana kalau misalnya kita husnuzon kepada Allah, Allah memberikan jalannya seperti itu membuat kita itu semakin harus mengingat Allah, yang harus semakin membutuhkan Allah ketika kita merasa tersakiti atau putus asa oleh dunia, oleh manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa husnuzon kepada Allah, kita tidak akan memiliki rasa dendam atau kayak kesal sama manusia sampai diingat-ingat, sampai gua tuh kayak ya Allah saya tuh gak akan lupa saya pernah disakiti oleh orang itu bla 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 gitu. Gak usah seperti itu. Itu berarti memang ya kurang lebih seperti itu ya, yang belum bisa menerima qada dan qadar berarti. Jadi yang ketiga, jauhi teman yang kurang baik. Nah itu sebetulnya bisa kembali lagi kepada teman-teman, apakah kita mau menjauhi teman-teman yang kurang baik, apakah bagaimana. Nah itu dak mayuri buka ila malayuri buk, tinggalkan olehmu sesuatu yang yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Jadi ya boleh-boleh aja, itu kembali lagi kepada kita. Yang terakhir yakni tadi berzikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua yang mendengarkan, khususnya saya pribadi yang memaparkan apa yang saya uraikan sedikit ya, meskipun
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang telah menyimak atau yang mendengarkan. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pemaparan kata atau bagaimana itu, karena itu murni dari kebodohan saya. Apapun ada perkataan atau ilmu yang misalnya kita bisa petik atau apapun apa, itu semata-mata hanya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Uzur maqala wa ta'zur maqala billahi hidayah wa taufiq hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.